Selamat pagi saudara. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk hari yang baru yang boleh kami jalani. Kami mohon pimpinan, pertolongan, perlindungan dan berkat Tuhan sepanjang hari ini. Dan kami hendak memulai bahkan hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami agar firman-Mu boleh kami pahami dan menjadi pegangan dalam kehidupan kami selaku pengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Tetapi saya hanya akan membacakan ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20 dari Matius 8 yang mengatakan demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Saudara, pada saat itu orang-orang Israel sedang berada dalam penjajahan kekaisaran Romawi. Mereka orang-orang Israel yang mempunyai semangat nasionalis tinggi, apalagi dengan keyakinan agama bahwa mereka adalah umat Tuhan, kekasih Tuhan. Tentu mereka tidak dapat menerima kenyataan itu, karena mereka berada di bawah kuasa daripada satu bangsa kafir yang tidak menyembah Allah. Oleh sebab itu mereka berkali-kali melakukan perjuangan kemerdekaan tetapi selalu gagal karena kekuasaan kekaisaran Romawi yang sangat besar. Nah, di tengah kegagalan itu timbullah keyakinan pada mereka bahwa kemerdekaan itu hanya akan berhasil jikalau dia dipimpin oleh seorang yang diutus oleh Allah, yang mempunyai kuasa ilahi, yang kemudian akan mendirikan kerajaan Israel yang merdeka dan jaya. Nah, saudara-saudara, di tengah penantian seperti itu, Tuhan Yesus datang. Dan Yesus berkata bahwa dia bukan dari dunia, tapi dia dari atas, dari Allah. Dan bukan hanya ia mengatakan demikian, tapi Yesus juga menunjukkan kuasa-kuasa yang ada padanya. Dia dapat mengusir setan, dia dapat menyembuhkan orang sakit, dia dapat membangkitkan orang mati dan sebagainya. Sehingga orang banyak pada saat itu menduga bahwa Yesus inilah Mesias yang kami nantikan, seorang tokoh nasionalis dari Allah yang mempunyai kuasa ilahi, yang akan memimpin perjuangan kemerdekaan, yang akan menjadi seorang raja yang besar. Nah, keyakinan seperti itu ada pada banyak orang-orang Israel pada waktu itu, apalagi juga pada sebagian pemimpin agama seperti ahli Taurat ini. Oleh sebab itu ahli Taurat tadi dengan keyakinan seperti itu dia datang kepada Yesus. "Aku hendak mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Karena dia pikir kalau nanti Yesus akan menjadi seorang penguasa yang besar, raja yang besar, dia yang menjadi pengikut Yesus dari permulaan tentu akan mendapat kedudukan atau jabatan-jabatan yang terhormat dan mulia. Tapi Yesus yang mengetahui motivasi orang itu mengikut Yesus, dia tidak menyambut, dia tidak bergembira, tapi dia berkata, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk membaringkan kepalanya." Dengan kata lain, Yesus mau berkata, "Kamu mau mengikut aku, baik, tapi ketahuilah burung masih mempunyai sarang, serigala masih mempunyai sarang, tapi aku, anak manusia, tidak mempunyai tempat untuk membaringkan kepalanya." Saudara-saudara, dengan jawaban itu Yesus mau menunjukkan bahwa motivasi orang tadi ketika mau mengikut Yesus salah, dan Yesus mau memperbaikinya. Sebenarnya bukan hanya pada ahli Taurat itu, tetapi banyak orang juga murid-murid Yesus pada waktu itu yang mengikut Yesus dengan motivasi seperti tadi. Dikatakan dalam Alkitab, ada seorang ibu yang dua anaknya menjadi pengikut Yesus meminta kepada Yesus, kalau nanti Yesus menjadi raja, satu anaknya duduk di sebelah kanan, satu lagi di sebelah kiri. Artinya menjadi pejabat-pejabat yang hebat, pejabat-pejabat terpercaya.
Kalau saja ibu itu tahu bahwa Yesus akan disalib, tidak akan dia minta anaknya yang satu disalib di kiri, yang satu disalib di kanan. Tapi karena dia pikir Yesus akan menjadi raja, maka itulah yang dia minta. Dan bukan hanya 2 orang murid tadi atau ibu tadi, tapi ketika mendengar itu dikatakan ke-10 murid yang lain mereka marah. Karena mereka juga sebenarnya mengharapkan untuk mendapatkan kedudukan dalam mengikuti Yesus. Saudara-saudara, dalam orang mengikuti Yesus dengan motivasi yang salah, dari dulu sampai sekarang masih tetap ada. Ada orang yang mengikuti Yesus dengan mengharapkan supaya dapat kesembuhan, supaya mendapat berkat, supaya mendapat kekuatan, supaya mendapat ini dan itu yang baik. Saudara-saudara, kalau kita mendapat itu hal-hal yang baik, puji Tuhan. Tapi kalau itu untuk mendapat hal-hal yang baik menjadi motivasi utama dalam mengikuti Yesus, kita salah dan kita akan kecewa. Saudara, dalam kita mengikuti Yesus yang pertama-tama adalah untuk mendapatkan keselamatan, penebusan dari dosa. Karena hanya Yesuslah yang dapat memberikan penebusan dari dosa, keselamatan bagi kita, saudara dan saya. Hati-hati, jangan sampai kita mengikuti Yesus dengan motivasi yang keliru, seperti ahli Taurat tadi, seperti murid-murid yang lain. Biarlah kita renungkan, jikalau kita menjadi pengikut Yesus sudah sekian lama, apakah motivasi kita? Apakah harapan dan tujuan kita? Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami dapat mengerti, terutama dalam kami mengikuti Yesus. Kami mengikuti Yesus dengan motivasi yang benar. Tuhan, peliharakanlah kehidupan kami, keluarga kami, berkatilah, berikan damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami panjatkan syukur dan doa kami. Amin. Saudara, Tuhan memberkati.